Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Apa kabarnya semua nih? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kita akan mereview film dari Korea Selatan yang berjudul Tunnel. Film ini mengisahkan tentang kecelakaan dahsyat di sebuah terowongan. Gimana ceritanya? Yuk langsung aja kita ke alur cerita film ini. Film diawali dengan memperlihatkan pria bernama Lee Jung So. Dia baru saja pulang dari kerja. Di tengah perjalanan, dia menyempatkan diri dulu untuk mengisi bahan bakar dan juga merokok satu batang. Di sana dia juga membeli beberapa botol air kemasan untuk bekalnya pulang. Di dalam mobilnya, dia membawa sebuah kue ulang tahun, di mana dia pulang lebih awal untuk merayakan perayaan ulang tahun putrinya yang bernama Sujin. Dalam perjalanan pulang, dia selalu melewati sebuah terowongan yang membelah bukit. Seperti di hari biasa lainnya, dia sangat santai melewati terowongan yang gelap dan sempit itu. Namun seketika dia terkejut karena mendapati lampu terowongan yang padam. Ia langsung menyalakan lampu mobilnya dan seketika mendengar suara gemuruh dari belakang. Setelah diperhatikan, ternyata terowongan tersebut akan runtuh. Setelah menyadari itu, dia langsung tancap gas dalam-dalam. Jarak terowongan yang masih sangat panjang membuat dia kehabisan waktu. Ia tidak bisa melewati terowongan itu dan seketika terpendam dalam terowongan yang runtuh itu. Beberapa saat kemudian, dia mulai tersadar, dan seketika dia bingung dengan apa yang telah terjadi. Yang dia lihat hanya puing-puing bangunan terowongan yang telah menimpa mobilnya. Dia melamun sebentar, dan seketika teringat untuk memanggil bantuan dengan nomor darurat. Namun sayang, saat itu dia tidak mendapatkan sinyal. Dia berusaha untuk mencari sinyal, hingga akhirnya dia dapat terhubung ke petugas pelayanan darurat. Setelah mendapatkan sinyal, dan juga meminta tolong kepada petugas pelayanan. Dia sangat sedih saat melihat kue ulang tahun putrinya yang hancur dan tidak dapat menghadiri acara ulang tahun anaknya. Dia mengingat memiliki air mineral yang dia beli saat di pom bensin. Dia pun langsung meminumnya dengan sangat banyak. Tak terfikirkan olehnya bahwa dia akan terjebak di terowongan ini dengan waktu yang sangat lama. Di ujung terowongan terlihat para petugas penyelamat yang baru datang. Petugas melihat bahwa keadaan terowongan yang runtuh sangat parah. Kejadian tersebut juga telah disiarkan di televisi. Istri Jung So yang sedang berbelanja lantas melihat berita tersebut. Ia awalnya biasa saja melihat berita tersebut, tapi dia terkejut ketika mendengar nama Jung So yang terjebak di dalam terowongan itu. Sementara itu di dalam terowongan, Jung So menerima telepon dari seorang jurnalis televisi yang ingin mewawancarinya. Komandan tim SAR yang mengetahui hal itu langsung menegur jurnalisnya karena merasa itu tidak etis. Dan jika dia terus menelponnya, baterai dalam HP Jung So akan cepat habis. Sehingga akan sulit bagi tim penyelamat untuk mencari titik lokasi dari Jung So. Selang beberapa waktu, Jung So menelepon komandan penyelamat. Komandan berkata, Jung So bisa saja diselamatkan dalam waktu 1 minggu, mengingat terowongan yang sangat panjang dan juga reruntuhannya yang sangat parah. Komandan juga berpesan bahwa Jung So harus menghemat baterai HP-nya. Kemudian berhemat makanan dan minuman agar dapat cukup hingga 1 minggu ke depan. Komandan menanyakan posisinya ada di mana, dan Jung So menjawab dia berada di dekat kipas ventilasi. Kemudian komandan mulai melihat peta lokasi, dan mulai memprediksi di mana Jung So berada. Tak lama berselang, Jung So mendapat telepon dari istrinya. Dia mengatakan kepada anaknya bahwa ada pekerjaan mendadak, dan meminta maaf tidak bisa hadir dalam pesta ulang tahunnya. Jung So hanya bisa pasrah di dalam terowongan. Di sisi lain, para tim penyelamat sedang berdiskusi untuk mencari jalan tercepat mencari posisi Jung So.
tim penyelamat akhirnya menggunakan pintu selatan yang dirasa paling efektif dan paling dekat untuk menyelamatkan Jungso. Hari berganti, dan kini para tim penyelamat sudah berada di pintu terowongan bagian selatan. Terlihat di bagian selatan ini, reruntuhan tidak begitu parah. Menggunakan drone, tim penyelamat mencoba memeriksa keadaan di dalam. Namun sayang, drone berjatuhan karena kehilangan sinyal. Menggunakan mobil, komandan tim penyelamat nekat masuk ke dalam terowongan. Mereka akan memeriksa keadaan di dalam. Cukup jauh masuk, tim SAR membunyikan klakson mobil untuk memberikan tanda. Jungso mendengarnya, sehingga kini mereka tidak jauh dari lokasi Jungso terjebak. Namun tidak lama kemudian, terowongan kembali runtuh, membuat tim SAR terpaksa harus segera keluar dari sana, sebelum reruntuhan menimpa mereka. Di dalam terowongan, Jingsu mengatur makanan dan minumannya agar cukup untuk 1 minggu ke depan. Tidak lama kemudian, dia mendengar sesuatu dari arah belakang. Ia memeriksanya, dan ternyata ada seekor anjing di sana. Dia juga mendengar suara seseorang, sehingga Jungso keluar dari mobilnya untuk mencari orang dan anjing tersebut. Beberapa saat mencari, akhirnya dia menemukan seorang wanita yang juga terjebak di dalam sebuah mobil. Ia bernama Min Ah, yang ikut terjebak bersama anjingnya. Ia terjepit sebuah batu di sana, lantas membuat Jungso mencoba untuk mengangkat batu itu. Karena runtuhan itu besar, Jungso tidak kuat mengangkat runtuhan itu. Min Ah yang kehausan kemudian diberikan air oleh Jungso. Walaupun Jungso juga sadar, persediaan airnya sudah sangat sedikit. Min Ah juga meminjam HP-nya Jungso untuk menelepon ibunya, untuk mengabarkan keadaannya saat ini. Jungso lalu kembali ke mobilnya untuk beristirahat dan memakan sedikit kue. Di saat dia sedang tertidur, ternyata anjing milik Min Ah memakan semua kue yang tersisa di sana. Melihat hal itu, Jungso sangat marah, mengingat kini dia sudah tidak memiliki lagi persediaan makanan. Beberapa waktu kemudian, Min Ah memanggil Jungso. Ia berkata bahwa dia sudah tidak mampu lagi bertahan di terowongan itu, dengan keadaan tubuhnya yang terjepit. Ia merasa sangat kehausan dan meminta minum lagi kepada Jungso. Jungso lalu mengambil sisa air minum di mobilnya dan membaginya pada Min Ah. Ia lalu kembali ke mobil Min Ah, namun sayang, ketika dia akan memberikan airnya, Min Ah sudah tiada. Sementara itu di luar, tim penyelamat mulai melakukan evakuasi. Jungso kemudian menelepon komandan tim SAR. Berapa lama lagi dia akan diselamatkan? Karena persediaan air minumnya sudah sangat menipis. Lantas, komandan menyarankan Jungso untuk meminum air kencingnya sendiri. Demi bertahan hidup, akhirnya Jungso mulai menampung air kencingnya pada sebuah botol untuk persediaan minumnya. Sekarang ini, dia hanya ditemani oleh seekor anjing yang telah menghabiskan persediaan makanannya. Saat itu Jungso melihat mulut anjing itu ada bekas makanan. Ia mengambilnya lalu mencicipinya. Dirasa-rasanya enak, dia pun mengikuti anjing itu untuk ke tempat makanan itu. Di sana dia menemukan makanan anjing. Karena terpaksa untuk bertahan hidup, dia pun memakan makanan anjing itu, yang menurutnya cukup enak rasanya. Kini Jungso sudah 10 hari terjebak di terowongan, dan di hari itu juga, dia terpaksa untuk meminum air kencingnya sendiri. Dia akhirnya mulai mencari sesuatu yang berguna. Dalam pencariannya itu, dia mendengar suara tetesan air. Menggunakan botol, dia mencoba mengumpulkan setiap tetesan air itu. Tim SAR yang bekerja siang malam akhirnya berhasil menggali terowongan dekat dengan lokasi Jungso. Semua tim SAR dan juga istri Jungso yang ada di posko sangat senang dengan hasil itu. Komandan lalu menelepon Jungso dan menanyakan apakah ada tim SAR di sana.
Jungso berkata bahwa dia tidak melihat apapun di dalam terowongan. Mendengar hal itu, tim SAR lalu mengecek lagi peta terowongan, dan ternyata mereka telah salah menggali lokasi. Sia-sia saja mereka menggali terowongan 14 hari ini, dan harus memulai lagi evakuasi pada lokasi yang benar. Jungso yang mengetahuinya lantas sangat frustasi, karena harus bertahan lebih lama di dalam terowongan itu. Dia pun mengabarkan pada sang istri bahwa dia sudah tidak tahan lagi berada di dalam sana. Dengan kondisi baterai yang sudah hampir habis, sang istri terus memberikan semangat kepadanya. Hingga pada akhirnya, baterai HP-nya benar-benar habis. Kini Jungso merasa sendirian, kesepian, tanpa adanya makanan dan minuman. Para ahli juga berpendapat bahwa tidak ada orang yang mungkin bertahan selama hampir 23 hari di cuaca yang sangat dingin tanpa makanan dan minuman. Di hari ke-25, diadakan pertemuan antara tim penyelamat dan para pejabat. Pemerintah berniat untuk menutup kasus ini dan membangun terowongan baru di tempat lain. Karena menurut pemerintah, kasus ini sudah banyak sekali menghabiskan anggaran. Namun komandan tim SAR tetap bersikeras untuk melanjutkan kasus ini, dan dia akan menyelamatkan Jungso. Sementara itu di dalam terowongan, kini Jungso tidak hanya berdiam diri. Dia berusaha mencari jalan keluar. Para anggota tim SAR mulai putus asa menggali terowongan ini. Namun mereka tetap disemangati oleh komandan. Dalam evakuasi itu juga mengalami satu korban dari tim SAR yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Di kantor tim SAR, atasan meminta tanda tangan kepada istri Jungso atas surat penutupan kasus ini. Dengan terpaksa dan rasa sedih yang luar biasa, dia terpaksa untuk mendatanganinya. Istrinya lalu diundang ke salah satu radio untuk menyatakan bahwa kasus suaminya telah ditutup. Jungso yang mendengar dari sebuah radio mobil merasa sangat sedih. Tepat di hari ke-27, kasus pun resmi ditutup. Namun di dalam terowongan, Jungso terus memaksa mencari jalan keluar. Dan juga, komandan tim SAR juga tetap terus bersikeras untuk mencari Jungso, meskipun kasus ini sudah ditutup. Komandan lalu masuk ke dalam terowongan untuk menyimpan bahan peledak agar menyingkirkan puing-puing yang menutupi akses ke dalam terowongan. Peledak pun dinyalakan dan membuat terowongan kembali runtuh. Jungso yang menyadari hal tersebut lantas segera kembali ke dalam mobilnya. Lalu kemudian dia membunyikan klakson mobilnya untuk memberikan tanda bahwa dia masih hidup di bawah sana. Komandan yang mendengar klakson tersebut kemudian melarang timnya untuk meledakkan terowongan itu lagi. Hari pun terus berganti. Kini di hari 35, para tim penyelamat mulai menemukan titik terang di mana Jungso berada. Tidak lama kemudian, tim SAR akhirnya menemukan Jungso dengan kondisi yang amat memilukan. Tim SAR menyelamatkan Jungso dengan seekor anjing milik Min Ah. Berita masih hidupnya Jungso ini langsung tersebar dan menghebohkan seantero Korea Selatan. Lokasi kejadian kembali ramai oleh para reporter televisi. Istri Jungso lantas bergegas menuju lokasi terowongan dan bertemu lagi dengan suaminya. Jungso kemudian langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan helikopter. Beberapa hari berlalu, kini kondisi Jungso mulai membaik. Ia pun sudah boleh pulang dari rumah sakit. Dijemput oleh sang istri, dia pun pulang melewati sebuah terowongan. Membuat Jungso teringat akan hal yang sudah terjadi padanya beberapa waktu yang lalu. Kemudian, film pun berakhir. Di film ini mengajarkan kita untuk selalu tetap berhati-hati dimanapun kita berada. Dan kita juga harus tetap percaya akan sebuah keajaiban. Tetap berusaha di kondisi tersulit meskipun mustahil. Dan jangan berdiam diri menunggu bantuan dari orang lain saja. Kita pun harus berusaha semampu kita. Gimana menurut kalian? Berapa rating kalian untuk film ini? Seperti biasa, terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bagi kalian yang ingin merekomendasikan film untuk kita bahas selanjutnya, boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Dah.